Perawat cantik tuan muda arogan. Lambai anak lelaki yang dipanggil Gilang, dia melambai pada laki-laki tersebut. Laki-laki itu menghampiri Gilang. Mama turun dari langit. Gilang tampak sangat gembira. Lelaki itu tertegun melihat Valeri yang kebingungan, dia melepas kacamata hitamnya. Kemala, desis lelaki itu dengan ekspresi terkejut. Valeri tambah mengerutkan kening. Maaf, mungkin Anda salah orang, namaku bukan Kemala. Valeri tersenyum kaku pada lelaki tampan berkumis dan berjambang tipis itu. Papa, Mama sudah turun dari langit. Ayo, kita ajak pulang. Gilang menarik-narik jemari. Tangan papanya seraya berjinjit. Lelaki itu tersadar. Dia segera mengelus kepala Gilang lalu berjongkok. Ayo, kita pulang, sayang. Lelaki tersebut menggendong Gilang. Maaf, anakku salah mengenali ibunya. Valeri mengangguk. Mereka pun berpisah. Lelaki itu tak menghiraukan teriakan Gilang yang tampak meronta dan menangis meminta Valeri ikut. Dengannya, Valeri sendiri hanya menggeleng tipis lalu pergi meninggalkan rumah sakit. Malam ini dia harus dinas. Tetap ada ekstra tambahan waktu untuk 2 orang pelanggan karena pernah memberi Valeri bonus. Uang di luar surat kontrak. Mau tak mau Valeri harus memenuhi perjanjiannya. Jam 10 malam, Valeri berjalan di koridor kamar hotel menuju suite room tapi sebelum mencapai kamar yang dia tuju, sekonyong-konyong seorang wanita dengan penampilan mewah menghardiknya dari belakang. Hei, perempuan murahan. Panggil wanita tersebut menarik rambut Valeri dari arah belakang. Valeri terkejut, dia meringis lalu berbalik. Mau menemui suamiku. Wanita tersebut berkacak pinggang. Valeri tidak menjawab. Dia hanya mematung tanpa kata. Heh, kau tuli. Mau menemui suamiku. Sudah berapa lama kamu jadi peliharaan? Suamiku. Tanya wanita tersebut dengan dagu tengadah dan masih berkacak pinggang. Siapa suami Anda, Nyonya? Tanya Valeri pelan. Sucipto Kusuma, anggota dewan. Kau yang selama ini jadi peliharaannya, kan? Valeri hendak menjawab tapi mendadak panggilan nyaring seorang anak kecil. Membuatnya urung. Mama. Gilang, anak kecil yang tadi sore memanggil Valeri di rumah sakit kini tampak sembab matanya. Papa, ini Mama ketemu. Ayo kita masuk kamar. Ajak Gilang dengan sorot. Mata lebih berbinar dari saat di rumah sakit. Sebastian papa Gilang yang berjalan tak jauh dari belakang wanita yang menghardik. Valeri tersenyum pada Valeri. Wanita yang berpenampilan mewah itu mengerutkan kening. Aku cari-cari Mama sepulang dari rumah sakit ternyata sudah ada di sini, Pak. Gilang tampak sangat riang memeluk kedua paha Valeri. Valeri tersenyum seraya mengelus kepala Gilang. Anak itu sudah menyelamatkannya. Apa benar dia ibu anak ini? Tanya wanita berpenampilan mewah itu pada Sebastian. Iya, betul. Dia istriku dan tentu saja mama dari anakku. Ada apa? Iya. Sayang, apa? Nyonya ini temanmu. Tanya Sebastian seraya merangkul bahu Valeri. Valeri terkejut tapi dengan cepat dia tersenyum dan menggeleng. Kalau begitu, ayo kita ke kamar. Ajak Sebastian merengkuh bahu Valeri dan juga menuntun Gilang menuju salah satu suite room dan masuk bersamaan. Tinggallah wanita tersebut yang mengerutkan kening heran seraya mengeluarkan foto Valeri dari dalam tasnya. Dia menghubungi seseorang melalui ponsel. Heh. Apa kau tidak salah mengirimiku foto? Wanita dalam foto ini sudah punya anak dan suami. Kau membuatku malu saja. Lain kali kerja yang benar. Setengah dari komisimu tidak akan kubayar, kerjamu tidak becus. Omel wanita tersebut seraya berlalu menuju lift.
Tak lama, setelah pintu lift tertutup, seorang lelaki berbadan tambun berjalan dari balik dinding tempatnya bersembunyi. Dia adalah suami wanita yang tadi menghardik Valeri, Sucipto Kusuma. Sucipto segera berjalan menghampiri kamar Sebastian lalu menekan bel. Pintu terbuka. "Cari siapa? Anda siapa?" tanya Sebastian. "Aku cari perempuanku, dia di dalam bukan?" tanya Sucipto. Sebastian mengernyit. "Perempuanmu? Siapa?" "Yang ada di dalam adalah anak dan istriku," sahut Sebastian kalem. Sucipto tersenyum renyah. "Wanita tadi sudah pergi. Terima kasih sudah menyelamatkan perempuanku. Sekarang aku ingin dia menemuiku," pinta Sucipto sopan. Sebastian terdiam sesaat. Lalu Valeri muncul di belakang Sebastian. "Valeri, sayang. Ayo, kita bercinta malam ini. Aku sudah tak sabar. Maaf, kalau istriku menemukanmu tadi. Untung saja pria ini menyelamatkanmu," Sucipto berkata pada Valeri. "Bung, dia perempuanku selama setahun ini dan kupastikan dia belum bersuami ataupun memiliki seorang anak. Jangan mengklaim perempuan ini milikmu. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk menikmati tubuhnya," potong Sucipto cepat. Sebastian tampak kaget, dia menoleh pada Valeri. "Maaf, aku kesini memang hendak bertemu om ini, Tuan," ucap Valeri lirih seraya berjalan menghampiri Sucipto. "Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi." Valeri keluar dari kamar dan diam saja saat bahunya diremas Sucipto lalu diboyong ke kamar lainnya. Sebastian masih tertegun. "Papa, Mama mana?" Gilang muncul dengan rambut basah dan kimono handuk. "Aku mau dimandikan Mama." Sebastian menutup pintu kamar, dia tersenyum pada Gilang. Anaknya tantrum sejak sepulang dari rumah sakit dan berhenti setelah melihat lagi Valeri di koridor tadi. "Mama sedang keluar sebentar, ambil obat ke rumah sakit. Ada obat yang ketinggalan di sana." Sebastian berdusta. Gilang memiringkan kepala, wajahnya muram. "Nanti Mama kesini lagi," ucap Sebastian. "Sungguh." Sorot mata Gilang penuh harap. Sebastian mengangguk. "Mandi sama Papa dulu saja, ya," bujuk Sebastian. Gilang tidak jadi menangis. Ucapan Sebastian menenangkan hatinya. Tinggal Sebastian yang kebingungan jika nanti Valeri tidak muncul-muncul. "Ah, kenapa harus ada wanita yang mirip sekali dengan Kemala?" Sebastian membatin bingung. Sebastian mencoba menidurkan Gilang tapi anaknya masih betah membuka mata. "Aku mau nunggu Mama pulang," ujar Gilang. Sebastian diam saja seraya diam-diam memijat pelipisnya bingung. 1 jam, 2 jam hingga 3 jam pun berlalu. Gilang mulai terisak. "Papa, ayo kita jemput Mama ke rumah sakit," rajuk Gilang. "Tunggu sebentar lagi, ya. Telepon Mama," pinta Gilang mulai menangis. Sebastian beranjak dari kasur, dia keluar kamar hendak membuat kopi. Gilang mengekor dengan isak yang keras. Saat melewati living room, mata Sebastian melihat ponsel asing tergeletak di atas kopi tabel. Ponsel dengan case warna dusty pink. Seketika matanya berbinar. Ponsel wanita itu tertinggalkah? Batin Sebastian senang seraya meraih ponsel tersebut. Lihat ponsel Mama ketinggalan. Papa nggak bisa telepon Mama. Sebentar lagi Mama pasti pulang. Jangan nangis, jangan nakal, kamu nggak mau Mama pusing lihat kamu nangis terus, kan? Ucap Sebastian berusaha sabar karena dia tidak ingin sekalipun membentak anaknya. Gilang diam. Dia melihat ponsel manis milik Valeri yang tertinggal. Sebastian sendiri berharap Valeri akan kembali ke kamarnya setelah urusannya
bersama lelaki tambun di kamar sebelah selesai. Tiba-tiba ponsel Valerie berdering. Tertera nama Bayu di layar ponsel. Sebastian tentu saja tidak berani mengangkatnya. Tapi Bayu tak henti menghubungi ponsel Valerie. "Kok nggak diangkat, Pak?" tanya Gilang. "Ini handphone Mama, sayang." Akhirnya dering ponsel berhenti tapi pop-up pesan dari Bayu muncul di layar ponsel dan dengan cepat terbaca sekilas oleh Sebastian. "Aku tidak pulang. Kutunggu di seberang hotel dan kita pulang bersama nanti." Sebastian mengernyit. Siapa Bayu? Sopir mobil online? Saudara, teman atau mungkin pacarnya? Ah, pacar. Tak mungkin pacarnya menunggui Valerie bermalam bersama pria lain, tapi dia mengatakan kita akan pulang bersama. Apa dia kakak lelakinya? Lebih tak mungkin lagi jika dia kakaknya, mana ada seorang kakak yang rela adiknya tidur dengan suami orang. Sebastian bertanya-tanya dalam hati. Lama-lama, rengek Gilang kembali terisak. Kedua matanya memerah, bahunya turun naik. Dia berusaha untuk tidak menangis tapi sungguh Gilang tak sabar menunggu kemunculan mamanya yang turun dari langit. Sebastian memeluk Gilang, maka tangis Gilang pecah saat itu. Dia memeluk Sebastian erat. "Aku mau Mama, aku mau Mama." Gilang kembali rewel. Kepala Sebastian pening. Kenapa Gilang harus melihat dan bertemu Valerie di rumah sakit? Dan kenapa perempuan itu harus mirip dengan Kemala? Istrinya yang berkhianat dan pergi meninggalkannya. Sebastian terpaksa harus berbohong pada Gilang jika mamanya pergi menuju langit, dalam artian meninggal. Karena Sebastian sudah menganggap Kemala meninggal sejak wanita itu berkhianat. Berbagai cara dilakukan Sebastian agar tangis Gilang mereda. Suara anaknya sudah serak karena terus menangis sejak sore sepulang dari rumah sakit. Sakit sekali hati Sebastian melihat Gilang yang sangat merindukan mamanya. Gilang berteriak, berguling dan kembali tantrum, mengacak-acak kamar dengan bergulingan di lantai hingga 1 jam lamanya. Lalu terdengar suara bel pintu kamar berdenting. Ah, apa yang datang perempuan itu? Sebastian merasa senang karena dia merasa Valerie akan datang kembali mengambil ponselnya. Benar saja, saat Sebastian membuka pintu, Valerie berdiri di hadapannya. "Masuklah," titah Sebastian. Valerie menggeleng. "Aku hanya ingin mengambil ponselku." "Apa ponselku ada di sini?" tanya Valerie pelan, wajah yang tadinya penuh riasan kini memudar. "Ya, tapi..." Sebastian tidak melanjutkan ucapannya. Terdengar bunyi keras dari arah kamar Gilang dan tangisan Gilang semakin kencang. "Ya Allah, Gilang!" Sebastian seketika berlari ke kamar Gilang. Gilang memegangi kepalanya seraya terduduk di antara vas bunga besar yang pecahannya berserakan di lantai. "Gilang!" teriak Sebastian panik. "Aku mau Mama." Gilang tampak kesakitan sekaligus tak kuat menahan kerinduan pada sang mama. "Sayang," panggil Valerie lembut di ambang pintu kamar Gilang. Sebastian dan Gilang menoleh. Seketika Gilang berlari dan memeluk paha Valerie erat. "Mama, Mama lama banget ambil obat di rumah sakit." "Mama sakit apa?" Gilang mengoceh terseduh-seduh. Valerie tersenyum seraya mengelus kepala Gilang. "Jalanan macet sekali, jadi Mama telat pulang." "Maafkan Mama." "Iya," sahut Valerie. Tangis Gilang mereda. Dia menuntun Valerie ke living room mini. Gilang menuang air mineral dan memberikannya pada Valerie. "Mama minum obat dulu biar nggak sakit lagi." Cicit Gilang perhatian. Valerie bingung, "Obat apa?" Dia melihat ke arah Sebastian yang mengekor Gilang dan Valerie. "Tadi Gilang merengek terus kamu tidak pulang-pulang, kubilang sedang ambil obat di rumah sakit," jawab Sebastian sedikit salah tingkah.
Valeri tersenyum. Dia mengeluarkan obat dari dalam tas. Tentu saja dirinya memang sedang sakit. Baiklah, Mama minum obat dulu, ya. Valeri tersenyum pada Gilang. Apa setelah obat ini habis, Mama bisa sembuh? Tanya Gilang menunjuk beberapa jenis obat yang diminum Valeri. Iya, tentu saja. Sahut Valeri kembali memasukkan obat ke tas. Kalau begitu, ayo kita tidur. Aku mau tidur sama Mama sama Papa. Gilang menuntun Valeri ke kamarnya. Valeri kebingungan tapi dia menurut saja. Tak kuasa menolak genggaman tangan. Mungil Gilang. Terlebih ada sorot harapan tinggi di mata Sebastian agar Valeri memenuhi keinginan Gilang. Sebastian segera membereskan kekacauan yang dibuat Gilang di kamarnya, sementara Gilang tak peduli dengan kesibukan Sebastian. Dia terus berceloteh dan terlalu gembira karena Valeri ada di dekatnya. Setelah kamar kembali rapi, Gilang yang sebetulnya sudah mengantuk tertidur dengan Valeri yang terus mengelus kepalanya. Sudah mendengkur, ayo kita bicara di luar kamar, bisik Sebastian. Valeri bergegas turun dengan gerakan pelan dan hati-hati. Ini ponselmu. Sebastian memberikan ponsel Valeri saat mereka ada di ruang televisi. Terima kasih sudah membantuku menenangkan anakku. Sama-sama, anggap saja kita impas. Sebelumnya Anda pun sudah menolongku dari istri lelaki yang baru saja tidur denganku, jawab Valeri tanpa tedeng aling-aling. Sebastian melihat luka di mata Valeri. Gadis ini mirip sekali dengan Kemala meski dia tampak lebih muda. Apa yang terjadi hingga gadis ini memilih menyenangkan suami orang? Maaf, aku harus segera pulang. Besok pagi aku harus kerja. Valeri berpamitan. Entah kenapa Sebastian merasa keberatan Valeri berpamitan. Dia tak sanggup membayangkan reaksi Gilang saat terbangun dan mendapati mamanya kembali hilang. Valeri mengerti kegundahan Sebastian. Maaf, kalau boleh tahu kenapa anak Anda terus saja menganggapku mamanya? Tanya Valeri hati-hati. Sebastian menghela napas dalam. Dia tidak menjawab tapi melangkah ke kamar Gilang dan tak lama kembali muncul membawa bingkai foto kecil. Ini mamanya Gilang. Sebastian menyodorkan foto berbingkai pada Valeri. Valeri terperangah. Dia tidak merasa pernah berfoto dengan Sebastian dan Gilang. Tapi di foto itu jelas ada foto seorang perempuan yang mirip dengannya. Dia Kemala, istriku. Namun dia sudah tiada. Sebastian duduk kembali di hadapan Valeri. Tanpa sadar Valeri mengelus wajahnya sendiri. Pantas saja Gilang begitu gigih menganggapnya mamanya. Selagi Valeri mengamati wajah Kemala, terdengar notif pesan di ponselnya. Aku ke toilet lobi hotel sebentar. Kau jangan kemana-mana, segera hubungi aku jika sudah selesai. Pesan dari Bayu. Valeri tertegun. Apa itu pesan dari seseorang yang menunggumu pulang? Tanya Sebastian. Bagaimana Anda tahu? Valeri balik bertanya. Maaf, tadi ponselmu terus berbunyi dan tanpa sengaja aku membaca pop-up pesan dari orang itu. Valeri manggut-manggut. Iya, aku harus segera pulang. Apa tidak bisa menginap di sini hingga esok hari? Besok aku ada meeting pagi-pagi sekali. Kalau Gilang terbangun dan mendapatimu tak ada, apa anak Anda tidak memiliki pengasuh? Tanya Valeri. Sebastian menggeleng. Tidak ada pengasuh yang bisa menenangkan Gilang yang setiap saat membuat keributan karena selalu merindukan mamanya, jawab Sebastian pasrah. Valeri terdiam. Besok pun aku harus kerja. Sebastian terdiam. Bolehkah aku minta tolong? Menginaplah malam ini. Besok pagi-pagi sekali aku dan Gilang akan mengantarmu kerja. Aku bisa beralasan padanya jika mamanya bekerja. Jadi,
Esok hari aku bisa meeting dengan tenang, ada klien penting yang harus kutangani, please. Sebastian memohon. Valerie merasa iba. Seorang lelaki tampan yang tampak gagah perkasa terlihat tak berdaya menghadapi keinginan anak lelakinya. Apa tidak apa-apa aku menginap di sini? Tanya Valerie ragu. Jadi kamu berkenan menginap di sini? Kau bisa tidur dengan anakku. Sebastian tampak senang. Bolehkah aku menelepon kawanku? Dia menungguiku pulang bersama. Oh, ya, tentu saja. Silakan. Valerie berjalan ke arah balkon. Dia menelepon Bayu. Halo, Bay. Aku tidak pulang. Kamu bisa pulang sekarang. Hening sesaat. Bay, panggil Valerie. Iya, aku dengar. Kamu bisa pulang sekarang. Maaf, aku tak bisa ikut pulang denganmu. Val, besok kamu kerja. Sahut Bayu. Besok aku berangkat kerja dari sini. Aku pasti kerja, nggak akan bolos. Lama lagi Bayu tak menjawab, hanya terdengar hela napas pasrah. Aku akan menyewa satu kamar standar malam ini dan kamu tetap bisa pergi kerja. Denganku besok, ucap Bayu. No, Bayu. Kamu pulanglah, aku tak mau kamu seperti ini. Pulang ke apartemenmu saja, Maya pasti menunggumu pulang, cegah Valerie. Please, besok aku pasti kerja. Tenanglah, pelangganku malam ini bukan lelaki kasar. Valerie memohon. Ada hela napas sesal di seberang telepon. Baiklah, aku pulang. Sahut Bayu. Valerie tersenyum dan mengakhiri panggilan telepon. Dia kembali masuk. Namaku Sebastian Alvaro. Kau? Todong Sebastian di dekat pintu balkon. Aku Valerie, jawab Valerie menyambut uluran tangan Sebastian. Kalau begitu, ayo kita tidur. Aku mau tidur sama mama sama papa. Gilang menuntun Valerie ke kamarnya. Valerie kebingungan tapi dia menurut saja. Tak kuasa menolak genggaman tangan. Mungil silang. Terlebih ada sorot harapan tinggi di mata Sebastian agar Valerie memenuhi keinginan Gilang. Sebastian segera membereskan kekacauan yang dibuat Gilang di kamarnya, sementara Gilang tak peduli dengan kesibukan Sebastian. Dia terus berceloteh dan terlalu gembira karena Valerie ada di dekatnya. Setelah kamar kembali rapi, Gilang yang sebetulnya sudah mengantuk tertidur dengan Valerie yang terus mengelus kepalanya. Sudah mendengkur, ayo kita bicara di luar kamar. Bisik Sebastian. Valerie bergegas turun dengan gerakan pelan dan hati-hati. Ini ponselmu. Sebastian memberikan ponsel Valerie saat mereka ada di ruang televisi. Terima kasih sudah membantuku menenangkan anakku. Sama Sarna, anggap saja kita impas. Sebelumnya Anda pun sudah menolongku dari istri lelaki yang baru saja tidur denganku, jawab Valerie tanpa tedeng aling-aling. Sebastian melihat luka di mata Valerie. Gadis ini mirip sekali dengan Kemala meski dia tampak lebih muda. Apa yang terjadi hingga gadis ini memilih menyenangkan suami orang? Maaf, aku harus segera pulang. Besok pagi aku harus kerja. Valerie berpamitan. Entah kenapa Sebastian merasa keberatan Valerie berpamitan. Dia tak sanggup membayangkan reaksi Gilang saat terbangun dan mendapati mamanya kembali hilang. Valerie mengerti kegundahan Sebastian. Maaf, kalau boleh tahu kenapa anak Anda terus saja menganggapku mamanya? Tanya Valerie hati-hati.